Kisah ini datang dari sobat kembara yang bernama Novi. Novi cerita ini tentang suaminya yang pada waktu itu mengalami gangguan pada waktu suaminya menerima penumpang, karena profesi suami Novi ini adalah sebagai tukang ojek online. Jadi Novi bercerita ketika menikah itu dia tinggal di kos sama suaminya yang bernama Tony ini. Dan mereka berdua berpikir kalau ingin menambah penghasilan. Akhirnya Tony mendaftarkan diri sebagai driver ojek online. Cerita ini di tahun 2018 terjadi di Surabaya. Jadi pada malam itu sudah jadi kebiasaan ketika suaminya shift pagi, malamnya suaminya ngojek. Nah, ketika suaminya ini shift malam, paginya ngojek, kemudian setelah ngojek dia pulang ke rumah untuk mengambil bekal makanan, terus kembali lagi ke kantor untuk melanjutkan pekerjaan gitu. Nah, sudah jadi kebiasaan mereka berdua, Novi dan Tony ini, ketika selesai pulang kerja Tony, mereka selalu mampir ke rumah mamanya Novi. Disitulah Novi nunggu suaminya ngojek, dan ketika pulang si Tony jemput Novi, kemudian pulang kembali ke kos gitu. Dan Novi sudah membiasakan diri pada suaminya ketika ada orderan yang masuk, entah itu ngantar orang atau ngantar barang, sudah jadi kebiasaan Tony kalau meng-screenshot orderannya dan dikirimkan ke istrinya, karena untuk mengantisipasi semakin sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di luar, seperti perampokan atau kadang penipuan dan segala macam. Jadi Novi yang berinisiatif ketika suaminya ini mendapat orderan, dibiasakan untuk selalu men-screenshot orderannya dan mengirimkan ke Novi. Dari situ Novi bisa memonitor suaminya terakhir ada di mana gitu. Malam itu ketika suasana malam hari di Surabaya ini lagi dingin-dinginnya, dan banyak sekali driver ojol ini yang mengeluh karena sepinya orderan. Kita tahu bahwa begitu banyak driver ojol ini yang punya komunitas sendiri dan punya basecamp sendiri. Kadang ada di warung kopi, ada di sebuah tempat atau di dekat-dekat mall gitu. Nah, kebetulan Tony, suami Novi ini, punya suatu komunitas sendiri yang dimana dia juga punya basecamp di situ. Jadi di situ mereka cerita-cerita sama sopir ojol yang lain bahwa memang akhir-akhir itu memang orderan sangat sepi sekali. Nah, malam itu ketika Tony pamit ke Novi untuk pergi bekerja sebagai ojol itu, Tony cerita kalau sampai jam 10 malam itu dia belum juga dapat orderan. Nah, akhirnya Novi ini bilang ke Tony, yang kalau memang sampai jam 10:30 belum juga dapat orderan, mending kamu pulang deh, karena udah malam, besok kamu juga harus shift pagi gitu. Akhirnya Tony menjawab WA dari istrinya itu, kita tunggu aja yang sampai 11:30 malam, siapa tahu ada orderan. Kalau sampai jam 11:30 malam belum juga dapat orderan, aku pulang. Nah, dari situlah akhirnya Novi nunggu, dan benar aja sebelum jam 11:30 malam itu, sekitar jam 11 malam lebih, Tony ini dapat orderan. Ketika dapat orderan, segera di screenshot oleh Tony dan dikirimkan ke Novi. Pada waktu itu Novi ngelihat orderan ini, orderan penumpang yang minta diantar dari, kita katakan di salah satu minimarket di daerah Surabaya Timur itu, minta diantarkan menuju ke puskesmas di sekitar daerah Penele. Nah, pada waktu itu Novi sempat berpikir, malam-malam gini apa ada puskesmas buka gitu kan. Nah, tapi tanpa berpikir panjang, oh mungkin minta diantarkan ke puskesmas, mungkin rumahnya di dekat puskesmas gitu. Dia hanya pikir seperti itu. Akhirnya dari situ Novi ngabarkan, ya udah yang hati-hati gitu. Akhirnya berangkatlah Tony ini untuk jemput penumpangnya ini. Penumpangnya perempuan, namanya Ningrum. Ketika dijemput di sebuah minimarket, di situ Tony melihat ke arah samping yang mulai sepi jalanan itu, sekitar jam 11:30 malam.
jalanan sepi dan nggak ada orang yang namanya ningrum. Jadi ketika ada cewek yang keluar selalu ditanya sama Tony, Mbak ningrum ya? Oh bukan mas gitu. Nah begitu nggak lama kemudian ada cewek yang keluar dari minimarket selalu ditanya lagi, Mbak ningrum ya? Ternyata bukan. Nah hal ini terjadi sampai 10 menit. Tony nunggu 10 menit lama belum juga keluar yang namanya ningrum ini. Akhirnya dicoba dikontak lagi, Mbak ini saya sudah di depan minimarket, Mbak ada di mana posisinya gitu. Nah belum juga bales dari chat aplikasi itu. Nggak lama kemudian si Tony ini nyoba untuk cari di sekitar situ. Mungkin ada di sekitar situ ada cewek yang lagi nunggu itu, ternyata nggak ada. Dan kembali lagi ke minimarket yang dimaksud, dihubungi lagi lah si ningrum ini. Mbak saya sudah di depan minimarket, sudah 10 menitan lama ini nunggu mbaknya. Nah begitu dihubungi ini, nggak lama kemudian si penumpang ini bales, jawab, Mas agak maju sedikit ya, di situ ada gang, nanti aku di situ gitu. Akhirnya si Tony ini majukan motornya sedikit. Memang di situ ada gang yang sedikit menjorok ke dalam, tapi posisi gang ini sudah tertutup portalnya dan nggak ada yang bisa keluar dan masuk gitu. Dari situ Tony lagi-lagi noleh ke arah kanan, ke arah kiri, nggak ada cewek yang dimaksud ini. Nah sekali lagi Tony ngubungin lewat chat ini tadi, Mbak saya sudah di depan gang yang Mbak maksud gitu, posisi Mbak di mana gitu. Nah pada saat itu si penumpang yang namanya ningrum ini nggak juga membalas. Nah pada saat itulah sudah ada inisiatif dari Tony untuk meng-cancel penumpang ini karena sudah terlalu lama kan. Begitu sepeda motor mau dibawa sama Tony, begitu mau dinaiki lagi, tiba-tiba dari arah samping ini ada sosok perempuan ini, Mas. Begitu loh, Mbak ini munculnya dari mana? Jadi ada satu perempuan yang tubuhnya ini agak tinggi, dia pakai pakaian yang serba hitam, terus pakai kerudung hitam gitu, cuman disampirkan gitu aja, dan pakai kacamata hitam tapi wajahnya nunduk gitu. Lah awalnya kaget, muncul dari mana Mbak ini? Padahal tadi aku udah toleh-toleh ke sebelah kanan kiri nggak ada orang sama sekali, tiba-tiba ada muncul sosok ini gitu loh. Nah saat itu juga Tony nggak berpikir aneh-aneh, ditawarkannya helm ini, helmnya Mbak, nggak usah Mas gitu. Nah saat Tony mengembalikan helm ini kembali ke depan, tiba-tiba ningrum ini, perempuan ini sudah ada di belakang, sudah membonceng di belakang, ayo Mas jalan. Lah kaget lagi kan Tony, kok tiba-tiba sudah di belakang dan nggak ada perasaan seperti beban orang yang menumpang gitu loh. Padahal seharusnya kalau ada orang yang menumpang, minimal motor ini sedikit goyang, tapi pada saat itu nggak terasa apa-apa. Nah akhirnya Tony tanya lagi, Mbak ini sesuai aplikasi ya? Iya Mas gitu, cuman bilang gitu. Akhirnya jalan mereka. Pada saat jalan itu, ketika ada sepeda motor yang lewat dari arah berlawanan itu, seperti melihat ke arah Tony ini seperti keheranan gitu. Jadi kayak orang sepeda motoran seperti ngelihat, nah Tony sendiri berpikir mungkin karena penampilan penumpangku ini yang aneh, pakaian serba hitam dan pakai kacamata hitam di malam hari gitu kan. Akhirnya Tony jalan lagi. Nah di tengah perempatan besar itu, kembali lagi Tony tanya ke Mbak yang di belakang itu, Mbak ini lewat mana ya? Lewat lurus atau yang sebelah kiri gitu. Cuman Mbak ini diem aja. Nah akhirnya Tony nggak mau nanya lagi kan. Nah pada saat di lampu merah perempatan itu lagi ada orang yang baru aja datang sepeda motor itu noleh ke arah Tony dan seperti ngelihat keheranan gitu loh, kayak antara heran dan takut gitu. Nah lagi-lagi Tony cuman berpikir, oh mungkin karena penampilan penumpangku ini yang aneh gitu. Jalanlah mereka. Di selama perjalanan ini menuju tempat tujuan yang dimaksud puskesmas itu, ini Mbak ini sama sekali nggak ngomong apa-apa. Nah, jadi Tony juga mau menanyakan sesuatu juga sungkan. Nah, begitu hampir sampai di puskesmas, ketika sampai di puskesmas, dia turun, dia tanya berapa Mas? 20.000 Mbak. Begitu dibayar, nah tiba-tiba perempuan ini
nanya ke Tony, "Mas, mampir dulu ya ke rumah." Dilihatnya di situ itu ada rumah besar gitu, seperti bangunan Belanda yang megah gitu. Nah, lagi-lagi Tony ini juga agak keheranan ngelihat situ. Di sini sebenarnya ini adalah areal pemakaman Belanda. Di daerah Penelis itu ada makam Belanda kuno di situ. Ini makam Belanda di mana ya? Padahal seharusnya di sebelah puskesmas ini ada makam Belanda. Tapi yang Tony lihat ini adalah rumah besar gitu, yang bangunan-bangunan yang kolonial gitu. Nah, Ningrum ini, perempuan yang namanya Ningrum ini mengajak Tony untuk masuk ke dalam. "Mas, makan dulu ya Mas. Masnya pasti belum makan. Mohon maaf tadi udah nunggu lama." Gitu. Nah, Tony bilang ke Mbak ini, "Maaf Mbak, sudah malam, saya harus pulang." Gitu. "Nggak apa-apa Mas, makan dulu. Masnya pasti lapar." "Nggak Mbak, makasih Mbak." Gitu. Nah, pada saat Tony bilang seperti itu, sosok perempuan ini menepuk pundaknya Tony, kemudian Tony seperti hilang kesadaran, linglung gitu. Seperti nuruti apa maunya perempuan ini. Jadi diajaklah masuk. Dia masuk itu seperti melewati lorong dengan pohon-pohon yang tinggi-tinggi gitu. Ini di mana? Tapi kok rumah ini besar banget gitu. Tiba-tiba waktu itu Tony ngerasa nyaman banget dengan rumah itu, kondisi rumah yang besar gitu. Ketika Tony parkir motor dan dia diajak masuk, dia menaiki tangga gitu, yang rumah mewah gitu. Dia masuk tangga dengan pintu yang besar. Ketika dibuka oleh sosok perempuan ini, kemudian Tony masuk. Di ruang tamu ini lampunya kuning semua. Jadi benar-benar rumah yang mewah dengan atap yang tinggi, ada lampu-lampu kaca yang bergelantungan gitu. Dan di situ dilihat ada tangga yang besar menuju ke atas gitu. Dari situ tiba-tiba di depan Tony persis ini, di meja yang dengan ukuran besar itu sudah terhidang makanan-makanan yang enak-enak semua. Ada ayam, terus buah-buahan yang lengkap gitu. Di situ juga disediakan kopi yang masih panas. Jadi Ningrum ini, sosok perempuan ini seperti menawarkan sesuatu. "Mari Mas, dimakan Mas. Masnya pasti lapar." gitu. Lah, antara masih sadar, tapi Tony juga masih bisa berpikir, ini aku harus makan apa enggak gitu. Nah, pada saat itu Tony cuma ngelihat dekorasi rumah itu, membayangkan betapa megahnya rumah itu kan, luas gitu. Pada saat perempuan ini menyuruh Tony makan, ini Tony ini tiba-tiba seperti kayak terbius dan ngantuk yang berat gitu. Tiba-tiba dia ngeliat sofa yang empuk gitu. Si Tony ini tiba-tiba ingin menyandarkan badannya sebentar gitu. Begitu disandarkan, terus tiba-tiba dia hilang kesadaran dan ngantuk. Dia tidur dan nggak sadar. Nah, tiba-tiba Tony terbangun karena ada seorang kakek-kakek yang tiba-tiba membangunkan Tony. Mas, bangun Mas. Mas." Begitu Tony membuka mata, dia kaget karena dia posisinya ada di tengah-tengah pemakaman Belanda. Dan dia menoleh ke arah sekitar dengan pohon yang tinggi-tinggi, ada di sampingnya itu makam Belanda. Dan dia sendirian di situ, dan motornya ada di situ. Terus dia bilang ke kakek-kakek ini, "Loh, kayak saya ini ada di mana ya, Kek?" Kakek-kakek yang tua bawa tongkat itu dia hanya bilang, "Udah, kamu sekarang keluar, ikutin jalan itu. Kamu keluar dari situ." Nah, Tony ini begitu paniknya karena berada di tengah-tengah makam Belanda kan, di malam hari itu. Akhirnya dia ambil sepeda motornya, dia tumpangi dan keluar dari makam Belanda itu. Nah, di sisi lain di cerita istrinya Tony, si Novik pada waktu itu ketika nunggu suaminya itu belum juga ada balasan masuk dari suaminya. Di satu sisi Novi ini panik, akhirnya menghubungi Tony. "Yang, kamu di mana kok belum juga menghubungi?" Karena dilihatnya itu sudah jam 3 dini hari dan Tony belum juga pulang. Pada waktu itu istrinya panik karena juga ketiduran, dan ketika dihubungi berulang kali Tony juga belum membalas. Nggak lama kemudian dengar dari arah luar ini seperti sepeda motornya Tony. Kemudian Novi keluar dan dia serta-merta langsung menyambut suaminya itu. Yang pertama kali dilihat Novi adalah Tony ini wajahnya pucat dan
bibirnya seperti pucat agak membiru gitu. Yang kamu dari mana aja, yang diucapkan Tony hanya yang serem, yang akhirnya dipeluk sama istrinya itu, kemudian diberi minum. Ceritalah si Tony itu bahwa dia baru aja ketemu sosok perempuan dengan ya pakaian serba hitam, dia tinggi besar gitu, wajahnya pucat dan pakai kacamata yang hanya merunduk terus setiap kali. Begitupun juga ketika di dalam rumah itu dia hanya merunduk gitu loh. Nah, hari itu juga mamanya Novik kebangun dan mamanya Novik juga ikut mendengarkan cerita dari Tony itu. Keesokan harinya inisiatif mama Novik sendiri yang langsung berkunjung ke makam Belanda itu. Di situ ditanyakan langsung ke warga sekitar. Baru saja kemarin menantu saya itu Pak, dia dapat orderan penumpang dengan nama Mbak Ningrum. Menantu saya mengantarkan sampai ke arah puskesmas ini dan dia masuk di rumah ukuran besar yang seperti rumah Belanda gitu. Kemudian disuruh makan dan lain-lain. Dan akhirnya menantu saya ini ketiduran dan dibangunkan seseorang orang tua gitu. Saya mau tanya apakah memang ada rumah Belanda di sini. Akhirnya warga ini yang mengaku juru kunci makam ini, dia bilang, di sini memang dulu ada Bu, satu keluarga yang salah satunya ini namanya Mbak Ningrum. Nah, beliau ini sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Memang rumahnya ini angker dan memang beberapa kali warga itu seringkali ditemui sosok Mbak Ningrum ini. Dan rumahnya sekarang sudah dirobohkan, diganti tempat seperti pengiriman barang gitu. Dan satu lagi, di sini nggak ada kuncen makam ini yang tua renta. Saya kuncennya seumuran sekitar 50 tahunan ke bawah gitu. Jadi yang dilihat menantu saya kemarin itu apa ya Pak? Aduh, kurang tahu ya Bu. Tapi memang sering ada kejadian seperti itu di sini. Nah, dari kejadian ini ketika Novi ngirim email ke kembar asuhnya itu, awalnya Novi bilang untuk jangan menyebutkan nama sosok ini. Karena setiap kali disebutkan nama sosok ini yang terjadi seringkali Novi itu mengalami merinding yang sangat gitu. Ketika ketemu sama teman-temannya, dia cerita tentang ini, tentang pengalaman suaminya yang memboncengkan penumpang yang bernama Ningrum. Dan ketika menyebut nama Ningrum, tiba-tiba bulu kuduk Novi ini merinding dan malam hari seperti didatengin sosok yang perempuan dengan tinggi besar, baju hitam-hitam dengan kerudung hitam yang terurai gitu, dengan pakai kacamata hitam dan wajah yang pucat gitu. Nah, awalnya memang Novi bilang di email yang dikirimkan itu untuk lebih baik namanya disamarkan gitu. Tapi karena berbagai pertimbangan, maka nama ini harus kami ungkapkan. Nama sosok perempuan ini adalah Ningrum. Dia penghuni makam Belanda situ dengan baju yang hitam, tinggi besar, selalu pakai kacamata dan wajahnya pucat gitu. Nah, kita tahu, warga Surabaya tahu bahwa di daerah Penele itu ada makam yang sudah sangat tua. Diresmikan sekitar tahun 1847. Disitulah makam-makam orang Belanda yang tinggal di Surabaya ketika meninggal dimakamkan di sana. Dan begitu banyak pula tokoh-tokoh penting yang dimakamkan di sana, termasuk juga biarawati-biarawati. Dan ketika tahun 1955 makam ini ditutup karena sudah terlalu penuh. Nah, semenjak ditutup itu seringkali banyak kejadian aneh di sekitar situ. Dan warga Surabaya, terutama yang tinggal di sekitar situ, sudah terbiasa dengan kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh orang-orang yang pernah mengalami di situ.